Gaya kerja senyap Gibran di 100 hari pertama, benarkah efektif atau sekadar pencitraan? Belusukan tengah malam, respon cepat pengaduan publik, hingga janji-janji besar. Apakah Gibran Rakabuming Raka berhasil membuktikan dirinya sebagai wakil presiden yang andal di 100 hari pertamanya? Ketika Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, publik memiliki ekspektasi yang beragam. Usianya yang relatif muda dan latar belakangnya sebagai wali kota Solo menjadikannya figur yang unik dalam politik nasional. Kini, setelah melewati 100 hari pertama masa jabatannya, gaya kerja, senyap, Gibran mulai menjadi sorotan. Layanan, gelapor Mas Wapres, jiang mengguncang publik. Salah satu terobosan besar Gibran adalah peluncuran layanan, gelapor Mas Wapres, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan langsung ke kantor wakil presiden. Dalam waktu singkat, platform ini kebanjiran laporan, mulai dari masalah infrastruktur, pelayanan publik, hingga keluhan soal mafia tanah. Gibran, yang dikenal dengan gaya praktisnya, beberapa kali langsung turun ke lapangan untuk menangani laporan tersebut. Misalnya, ketika seorang petani di Subang mengeluhkan sawahnya tergenang banjir akibat proyek pembangunan jalan tol, Gibran langsung menginstruksikan timnya untuk turun ke lokasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini menuai pujian dari masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan. Apakah ini hanya aksi pencitraan, atau memang menunjukkan kemampuan nyata dalam menyelesaikan masalah? Fokus pada program populis. Gibran juga memprioritaskan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah program makan bergizi gratis, MBG, yang bertujuan mengurangi angka stunting di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini menyediakan makanan bernutrisi bagi anak-anak di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi. Namun, pelaksanaan program ini tidak luput dari kritik. Beberapa pengamat menilai bahwa distribusinya belum merata dan membutuhkan pengawasan lebih ketat agar tepat sasaran. Di sisi lain, program ini dianggap sebagai langkah nyata pemerintahan Prabowo Gibran dalam mewujudkan janji kampanye mereka. Belusukan dan peninjauan infrastruktur. Gibran tak segan untuk turun langsung ke lapangan, sebuah pendekatan yang mengingatkan publik pada gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ayahnya. Salah satu momen yang viral adalah ketika Gibran melakukan inspeksi mendadak ke proyek jalan tol yang mangkrak di Kalimantan. Aksi ini menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil yang terdampak proyek-proyek besar. Namun, tak sedikit yang mengkritik bahwa pendekatan belusukan ini lebih menonjolkan sisi simbolis daripada substansi. Pengamat politik Celios, misalnya, menilai bahwa aksi-aksi seperti ini perlu diimbangi dengan kebijakan sistemik yang lebih terukur. Tantangan dan kritik. Meskipun survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 80,9% terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kritik tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah keberlanjutan program-program unggulan, terutama program MBG dan subsidi energi dalam bentuk BLT. Pengamat mencatat bahwa keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang tepat dan efisiensi birokrasi. Selain itu, pembentukan Kabinet Merah Putih yang memuat lebih banyak kementerian juga menuai kritik terkait efisiensi anggaran. Beberapa pihak mempertanyakan apakah penambahan kementerian ini benar-benar diperlukan atau justru menjadi beban tambahan bagi negara. Mengukur efektivitas gaya kerja senyap. Gaya kerja senyap Gibran, yang lebih fokus pada aksi langsung daripada retorika, memang menjadi ciri khasnya. Namun, efektivitas pendekatan ini masih menjadi bahan diskusi. Beberapa pihak mengapresiasi kesederhanaan dan kesigapannya, sementara yang lain menganggap gaya ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa. Gibran sendiri tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan kritik. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa fokus utamanya adalah bekerja untuk rakyat, bukan mencari popularitas. Saya tidak terlalu memikirkan komentar orang. Yang penting, saya dan tim bisa memberikan solusi nyata untuk masyarakat, ujarnya dalam sebuah wawancara. Kesimpulan, pekerjaan rumah yang masih panjang. Di balik semua pujian dan kritik, 100 hari pertama Gibran sebagai wakil presiden memberikan gambaran awal tentang pendekatannya dalam memimpin. Dengan fokus pada pengaduan masyarakat, program populis, dan aksi langsung di lapangan, Gibran berhasil mencuri perhatian publik. Namun, perjalanan ini masih panjang. Tantangan seperti keberlanjutan program, efisiensi anggaran, dan penanganan isu-isu besar lainnya akan menjadi ujian sejati bagi kepemimpinan Gibran di masa depan. Mampukah gaya kerja senyapnya membawa perubahan nyata? Hanya waktu yang akan menjawab.